Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, melalui program ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, karena itu yang Yesus katakan buat setiap kita, bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur karena setiap hari Tuhan tolong kami, setiap hari Tuhan pelihara kami. Dan hari ini kami rindu untuk kembali mendengarkan firman Tuhan yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, bahkan menyediakan jalan keluar. Karena itu sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus pernah bertemu dengan seseorang dan menyebut orang itu memiliki iman yang besar yang pernah dijumpai di antara banyak orang Israel gitu ya. Itu pujian, saudara. Yesus bilang itu sebagai suatu pujian, dan itu disampaikan kepada seorang perwira yang pada saat itu minta agar Yesus menyembuhkan hambanya, ya, hamba perwira tersebut. Hal ini tercatat dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, jadi ketika hamba itu, perwira itu meminta untuk Yesus menyembuhkan, maka saudara, perwira itu bilang begini, engkau tidak usah datang, engkau cukup berkata sepatah kata saja. Itu sebabnya Yesus bilang begini, ketika Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini, lihat, ini kata-kata pujian pada seorang perwira ini, saudara. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi Yesus bilang kepada pengikutnya pada saat itu, murid-muridnya dan orang-orang pada saat itu, ketika perwira itu mengatakan sesuatu yang nanti kita akan lihat, saudara. Kita akan lihat Yesus memuji dia sebagai orang yang memiliki iman yang besar. Apa sih yang dikatakan oleh perwira itu? Iya kan? Kita mundur di ayat yang ke-8. Ayat 8 bilang begini, jawab perwira itu kepada Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara lihat, perwira ini cuman minta Yesus ngomong aja sepatah kata. Kenapa? Karena perwira ini tahu betul firman Allah, ya. Perwira ini tahu betul, saudara. Sehingga akhirnya ketika Yesus mau datang ke rumahnya, perwira ini bilang, Tuhan, aku nggak layak menerima Tuhan. Engkau cukup katakan sepatah kata aja. Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah yang disebut Yesus sama seperti apa yang disampaikan kepada Thomas, ya. Kita ingat ketika Thomas dapat kabar bahwa Yesus sudah bangkit, namun Thomas tidak percaya. Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan ujung jariku ke bekas lubang pakunya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sampai akhirnya ketemu dengan Yesus. Yesus bilang sama Thomas, Thomas, engkau melihat dulu baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah perwira tersebut, ya. Jadi perwira itu sudah dikasih dalam Tuhan, bukan gak mau, dia merasa gak layak aja kalau Yesus datang ke rumahnya gitu loh. Dia cuma bilang, Tuhan, engkau cukup memperkatakan sepatah kata saja, aku percaya hambaku itu akan sembuh. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus memuji iman perwira tersebut. Hal ini juga yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan setiap kita. Kita gak perlu lihat sesuatu yang spektakuler terjadi, tapi kita percaya. Kenapa? Karena perkataan. Nah, lihat saudara, ya, yang dikejar, yang
cukup tahu gitu kan, si perwira ini cuman cari aja perkataan Yesus. Yesus nggak usah datang, Yesus cuman ngomong aja, aku percaya itu terjadi. Hal yang sama yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Enggak seperti Thomas. Thomas lihat dulu baru dia percaya. Yang Yesus mau, engkau tidak perlu melihat, tapi engkau percaya bahwa apa yang aku katakan pasti terjadi. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini itu yang perlu kita pegang. Hari-hari ini itu yang perlu kita lakukan. Saudaraku, beriman, percayalah bahwa apa yang diucapkan Yesus itu yang pasti akan terjadi. Apa yang diucapkan Yesus itu yang pasti akan digenapi. Maka Yesus akan memuji imanmu besar. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel, Yesus bilang. Iman yang besar menurut Yesus adalah ketika seseorang percaya apa yang dia katakan. Ini kembali kepada kita. Apakah engkau percaya apa yang Yesus katakan? Tentu kita yang percaya, kita orang percaya Yesus, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu kita percaya bahwa setiap perkataannya iya dan amin. Iya kan? Seharusnya itu yang menjadi fokus hidup kita. Apa itu? Perkataan Yesus. Sehingga setiap hari yang kita kejar adalah apa yang Yesus katakan. Sehingga akhirnya kita merenungkan firman. Kita perlu membaca apa yang Yesus katakan. Kita perlu mendengar apa yang Yesus sampaikan. Melalui apa? Alkitab. Firman. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya ajak setiap kita, yuk, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang hari ini mengambil waktu merenungkan firman Tuhan, ayo kejarlah perkataan firman Allah. Apa yang Yesus katakan itu yang akan digenapi. Sehingga akhirnya Yesus memuji imanmu besar. Iman kita ketika kita percaya apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan. Kita mungkin belum pernah melihat Yesus, ya, tapi kita percaya apa yang dikatakan iya dan amin, apa yang dikatakannya terjadi. Maka Yesus akan memujimu. Yesus akan bilang, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Iman seperti apa? Iman yang percaya sekalipun belum melihat. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Hari ini kami diingatkan, ada banyak peristiwa, ada banyak pengalaman hidup, ada banyak perjalanan hidup kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Sekalipun sampai hari ini kami belum pernah berjumpa melihat Yesus secara pribadi dengan mata jasmani kami. Tapi kami mau tetap terus percaya bahwa apa yang Kau katakan adalah ya dan amin. Dan kami mau pegang apa yang Tuhan janjikan. Sehingga akhirnya kami boleh melihat campur tangan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami rindu sebagaimana Tuhan menyampaikan kepada seorang perwira bahwa iman sebesar ini tidak pernah Tuhan jumpai. Kami rindu Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga kami tetap terus percaya. Sekalipun kami belum melihat, kami fokus kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan itu yang kami pegang. Bapa, hamba berdoa biar firman termaterai dalam hati kami. Setiap benih firman yang kami dengar, kami imani terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Yesus berkuasa. Dan apa yang Kau katakan pasti tergenapi dan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Hamba menyerahkan umat Tuhan satu persatu dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi kami. Sehingga kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang bimbang Tuhan teguhkan. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.